Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung volume benda putar, tapi metodenya menggunakan kulit tabung. Kalau sebelumnya kita membahas dengan metode cakram. Ya, kita akan lanjutkan dengan metode kulit tabung. Kemudian metode tersebut atau menghitung volume benda putar tersebut untuk mempelajari beberapa kajian fisika, yaitu berkaitan dengan kerja gaya fluida, termasuk juga nanti belajar tentang titik massa ya, dan seterusnya. Bisa juga belajar tentang massa jenis dan seterusnya. Jadi cara untuk menghitung volume sebuah benda menggunakan metode kulit tabung, pertama ya kita gambarkan yaitu ada dua buah fungsi fx dan fungsi gx gitu. Dimana daerah yang dibatasi oleh fungsi fx dan gx ini kemudian diputar terhadap sumbu y. Jadi diputar terhadap sumbu y sehingga nanti kita akan dapatkan bentuk yang simetris, bentuknya ada benda putar gitu ya, yang diputar terhadap sumbu y. Jadi nanti kita lihat misalnya, perhatikan bahwa anggaplah ini seperti misalnya bawang ya, dimana bawang itu terdiri dari kulit-kulitnya, kulit bawang. Jadi kalau kita kelupas satu, kelupas kedua, kulit ketiga, kulit itu sampai ke bagian paling dalam. Ini pun sama, kita anggap misalnya ada ada kulit pertama misalnya, bagian dari kulit berbentuk, anggaplah bentuknya tabung gitu ya, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Dimana volume kulit tersebut, anggaplah misal ketika kita buka kulit tersebut bentuknya seperti ini, ketebalannya ini adalah, tebalnya adalah sebesar delta x, kemudian ini lebarnya ini adalah selisih antara nilai fx dikurangi gx, jadi ini lebarnya, ini nih, ini lebarnya, ini adalah ketebalannya gitu ya, tebal, ini adalah tebal delta x, lebarnya sebanding dengan selisih, lebarnya sendiri adalah selisih antara fx gitu ya, dengan gx gitu. Jadi nilai ini dikurangi nilai gx ya. Kemudian kita lihat panjang ini, panjangnya itu adalah keliling ya, keliling lingkaran ini, dimana jarak antara keliling bagian luar dan bagian dalam anggaplah tidak ada selisih yang terlalu lebar ya. Jadi antara keliling ini, karena ketebalannya hanya delta x, jadi kelilingnya itu berapa? Nah, karena kelilingnya ini adalah bentuk lingkaran, kita tahu dia diputar terhadap sumbu y, jadi diputar terhadap sumbu y pada jarak sebesar x. Maka P-nya sendiri adalah keliling yang dibentuk oleh X yang diputar. Jadi X-nya diputar gitu ya. Maka ini adalah kelilingnya, yaitu 2V kali X. Sehingga sebagian volume dari kulit bola ini, kulit tabung ini, itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tebal nih, maaf. Berarti ini adalah 2V kali XI, karena posisi X ke I. Kemudian dikalikan dengan lebarnya Fx dikurangi Gx dikali dengan tebalnya, yaitu delta XI. Ini posisi I dan posisi I, sehingga bagiannya ini sama dengan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita integralkan ya, karena ini masih dalam bentuk delta, maka kemudian kita integralkan, maka hasilnya adalah volume tabung ini atau volume antara dua fungsi fx dan gx, kemudian
diputar terhadap sumbu Y, maka dia akan menjadi volume tertentu, dan nilai volumenya sebanding dengan 2V integral A sampai B. Ini adalah batas yang dibentuk. Kemudian X dalam kurung Fx kurangi Gx integralkan terhadap dx. Contoh misalnya, kita memiliki dua kurva, yaitu kurva Y sama dengan X, ini kurva pertama, ini kurva kedua, gitu ya. Nah, dia diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, kalau seperti ini, pertanyaan pertama kita harus tahu dulu gambar atau bentuk kurvanya ya. Pertama, Y1 sama dengan X, Y2 sama dengan X kuadrat ya. Ini. Maka kita buat dulu gambarnya. Ini adalah X, ini adalah Y. Kemudian kita gambar dulu Y1, maka dia gambarnya ini. Ini adalah setengah. Ini adalah 1, berarti dia ke sini. 1. Jadi kita masukkan 1, maka nilainya 1. Kita masukin setengah, nilainya setengah. Kita masukin 0, dia 0. Y1 ya. Maka dia adalah garis. Ini adalah Y sama dengan X. Kemudian ya, kemudian Y2 X kuadrat. Kita masukin 0, dia titik 0. Masukin setengah, dia seperempat di sini. Masukin 1, dia nilainya 1. Berarti gini. Maka daerah yang dibatasi oleh kurva ini adalah ini. Ya. Mulai dari 0 sampai 1. Gitu. Sehingga yang ini adalah Fx, berarti Fx sama dengan X. Y2-nya itu adalah Gx, yaitu Y2 sama dengan Gx sama dengan X kuadrat. Sehingga kalau dia diputar terhadap sumbu Y, ya, diputar terhadap sumbu Y, maka volumenya itu sama dengan 2V integral, oh iya batasnya ya, kita cari dulu batasnya. Batasnya, oh iya 0 sampai 1 aja ya, berarti volume sebanding dengan 2V integral, batasnya adalah 0 sampai 1, karena daerah ini tidak dimiliki batas, daerah ini juga tidak memiliki batas. Jadi batas daerah yang dibentuk oleh Y1 dan Y2 itu adalah daerah yang diarsir hijau ini. Oke, dan ini adalah nilai integralnya 0 sampai 1. X-nya dulu simpan di sini, kemudian buka kurung Fx, berarti nilainya adalah X, dikurangi Gx, berarti adalah X kuadrat, diintegralkan terhadap dx. Kita integralkan, V sama dengan 2V, nilainya adalah menjadi ya, berarti ini bisa disederhanakan menjadi X kali X itu X kuadrat, X kali X kuadrat berarti X pangkat 3, kemudian kita integralkan terhadap dx, maka kita akan dapatkan ini adalah X pangkat 3 per 3 dikurangi X pangkat 4 per 4. Tutup kurung, batasnya itu adalah 0 sampai 1. Jadi volume sama dengan 2V, masukin nilainya, ini adalah 1/3 kurangi 1/4 dikurangi 0. Oke. Kan 0 ini masukin semuanya jadi 0 ya. Berarti nilainya adalah volume sebanding dengan 2V kali berapa ini? 12. 4 kurangi 1. Kurangi 3. Berarti ini adalah Pi per 6. Pi per 6. Ini volumenya. Ya. Jadi volume ini adalah Pi per 6. Oke. Nah, sekarang ternyata ada bisa juga soal yang lain. Jadi tentukan volume benda putar yang terbentuk
terbentuk bila daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan X. Berarti ini sama seperti tadi. Y sama dengan X kuadrat sama, cuma dia diputar mengelilingi sumbu X. Kalau tadi dia diputar mengelilingi sumbu Y, sekarang diputar mengelilingi sumbu X. Maka coba kita lihat kurva ininya kan seperti ini. Ini 1, batasnya juga 0, 1, 0, 1. Kurva yang kita putar adalah daerah hasil ini mengelilingi sumbu X. Maka karena mengelilingi sumbu X berarti kita ubah dulu ya. Berarti ini adalah daerah yang atasnya, berarti ini harus FY. Yang ini adalah GY. Nah, FY-nya sendiri berarti dari Y sama dengan X, maka FY itu ya sama dengan X. Dan ternyata sama dengan Y. Nah, GY ya. GY itu kan sama dengan X kedua, dan ini adalah sama dengan akar maaf. Kita salah. Ya, ini tetap FY ya. Cuma untuk persamaan ini GY itu sama dengan X dan ini sama dengan Y. Kenapa? Karena persamaannya kan Y sama dengan X. Kemudian yang ini sama dengan X. Dan nilai X untuk FY ini adalah akar Y, dimana ini sebenarnya dihasilkan dari bahwa Y kuadrat sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Maka kalau X-nya itu adalah akar Y. Nah, sekarang karena dia diputar terhadap sumbu Y, maka sumbu X ya, maka dia diintegralkan terhadap Y gitu ya, sehingga volumenya itu sendiri sama dengan 2V integral, ini batasnya dari sini sampai sini, karena diputar terhadap sumbu X, berarti batasnya itu di sumbu Y 0 sampai 1 ya, terhadap integral dy. Nah, kemudian karena diintegralkan diputar terhadap sumbu X, maka pengintegralnya adalah dy. Maka kita tinggal Y dalam kurung, kemudian di sini adalah akar Y dikurangi Y gitu. Nah, ini hasilnya. Ternyata kan sama dengan ini ya. Ya, hasilnya adalah sama dengan 2V integral 0 sampai 1 Y pangkat 3/2 dikurangi Y kuadrat dy. Nah, oke. Kalau kita integralkan, maka volume sama dengan 2V Y pangkat 5/2 kali 2/5 tutup kurung kurangi Y pangkat 3/3. Batas integralnya adalah 0 sampai 1. Oke. Kita masukkan nilainya. V sama dengan, masukin 1, masukin 0, berarti ini adalah 2V, buka kurung, nilai ini menjadi 2/5 kurangi 1/3 ya, dikurangi 0 kurangi 0. Oke ya. Hasilnya V sama dengan 2V kali 15 kali 6 kurangi 5. Berarti ini sama dengan 2V per 15 ya. 2V per 15 nilainya. Oke. Dan ini hasilnya sama dengan proses integral sebelumnya. Gitu ya.
ya menggunakan metode cakram. Oke, hasilnya sama. Oke, silakan, ini untuk soalnya. Silakan soalnya seperti ini kerjakan ya, sebagai bagian dari latihan soal. Oke, coba kita kerjakan nomor 2 ya. Y sama dengan akar X. Ini Y1, Y kedua sama dengan X minus 2. Kemudian dan X sama dengan 0. Oke, diputar terhadap sumbu Y. Oke, kita buat dulu gambarnya. Kurvanya ya. Ini adalah X, ini Y. X sama dengan 0 dibatasi di sini. Kemudian ini kita mulai misalnya kalau 0 berarti dia adalah untuk Y2 ini minus 2 ya. Ini minus 1, minus 2 di sini. Kemudian kalau X-nya 1 di sini. Kemudian kalau 1 kedua di sini. Oke, kita ini lanjutkan ya. Kalau X-nya 3 dia 1. Ini 2, ini 3. Pegang dulu. Pegang. Iya, sob. Dingin nggak? Enggak. Jadi kalau kita buat garis gini bentuknya. Ya, kemudian Y sama dengan akar X. Berarti bentuknya kayak gini. Ya, bentuknya 1, kalau 2 itu berarti. Kalau 2 itu berarti akar ini. Kalau 3 berarti akar ini. Berarti bentuknya kayak gini ya. Nah, titik potongnya berapa ini? Nah, gitu. Jadi sekarang kita gunakan akar X sama dengan X minus 2. Kuadratkan ini jadi X, ini sama dengan X kuadrat minus 4X plus 4. Maka X kuadrat minus 3X plus 4 sama dengan 0. Berarti ini adalah X kuadrat. Maaf, X dikurangi 4. X di... kok? Oh maaf, ini minus 5 ya. Minus 5, ini 4 minus 1. Sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 4, X sama dengan 1. Seperti gini. Oke ya. Nah, dia diputar terhadap sumbu Y. Jadi bentuk ini diputar terhadap sumbu Y. Maka ya, yang diputar itu pertama ini, bagian ini, bagian yang hijau ini ya, kemudian bagian yang warna kuning ini putar ya. Nah, berarti yang bagian ini itu dibatasi oleh dua kurva Y sama dengan X, akar X, dan Y sama dengan X minus 2 gitu. Jadi nanti kita harus batasi kurvanya ya, batasi kurvanya. Oke, batasi kurvanya gimana? Berarti nanti akan ada pertama, berarti volume itu sebanding dengan 2V ya. Berarti ini adalah volume pertama ya, karena dia diputar nanti menjadi volume pertama, ditambah volume kedua. Volume kedua itu yang kuning ya. Nah, berarti volume sama dengan volume total ya 2V, integralnya batasnya adalah 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Kemudian
integralnya. Nah, ini integralnya, ini yang menarik sebenarnya. Karena ini adalah akar X. Ya. Oh iya. Maaf. Ada yang salah konsep. Ada salah konsep. Nah, bagian ini sebenarnya dia nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Bagian ini, akar yang ini nggak mungkin negatif. Akar X itu nggak mungkin nilainya negatif. Kenapa? Akar X itu nilainya selalu positif. Berarti nanti daerah yang dibentuk itu sebenarnya ini hanya satu, maaf. Berarti hanya satu ya, nggak usah dibagi dua. Hanya bagian ini saja. Ya, berarti hanya satu volume ya. Gitu. Berarti nanti volume itu sebanding dengan 2V, warnanya kurang jelas ya. Volume sama dengan 2V integral 0 sampai 1. Berarti yang atas, berarti X dulu. X dalam kurung yang bagian atas itu adalah akar X dikurangi X minus 2. Ya, dx. Berarti volume sama dengan 2V integral 0 sampai 1. Ini adalah X pangkat 3 per 2 kurangi X kuadrat ditambah 2X. Ini ya, dx. Maka volume itu sama dengan 2V. Ini integralnya jadi X pangkat 5 per 2. Ini adalah 2 per 5 kurangi X pangkat 3 per 2 per 3 ditambah X kuadrat. Batasnya adalah 0 sampai 1. Kalau misalnya kita integralkan, volume sama dengan 2V. Masukkan ini menjadi 2 per 5 kurangi 1 per 3 ditambah 1 dikurangi 0 kurangi 0 tambah 0. Maka volumenya itu sama dengan 2V. Ini berapa? 15. Ini 6 dikurangi 5 ditambah 15. Ya. Berarti ini tuh coret 16 ya. 16 per 10. 16 kali 2 32. Berarti ini adalah 32V per 15. Ini volume. Oke. Sisanya silahkan dipelajari sendiri ya bagaimana caranya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode integral tersebut untuk mengintegralkan misalnya adalah kerja atau usaha yang dikerjakan oleh suatu gaya. Jadi misalnya di mana ya sebenarnya kerja atau W itu adalah sama dengan perkalian antara usaha dikalikan dengan perpindahannya. Ya. Jadi W sama dengan F kali X. Ya. Walaupun sebenarnya nanti kalau misalnya bentuknya di mana F-nya itu bergantung juga pada posisi, maka W itu sebanding dengan integral Fx dx gitu ya. 0 sampai ini anggaplah titik x0 dan ini adalah x. Jadi intinya adalah gaya atau usaha yang disebabkan adanya gaya itu sebanding dengan gaya dikalikan perpindahan. Kalau gayanya konstan ya. Jadi kalau misalnya gayanya juga bergantung pada x, maka kita bisa bentuknya adalah W sama dengan Fx dx gitu. Ya, jadi ini. Nah, sekarang ini adalah kerja yang dilakukan oleh suatu gaya di mana gayanya juga tidak konstan tetapi dipengaruhi oleh posisi. Nah, ada beberapa gaya yang dipengaruhi oleh posisi, yaitu gaya pada pegas. Jadi, pegas itu gaya yang dirasakan oleh pegas itu berbanding lurus dengan perubahan posisinya atau pertambahan panjangnya.
ya. Jadi pertambahannya sebesar X, misalnya ini adalah titik asalnya, kemudian dia dipindahkan, ditarik, maka gaya yang dirasakan oleh pegas tersebut itu sebesar atau sebanding dengan X, dan kita kalikan dengan konstanta agar kesebandingan, makanya jadi Fx sama dengan Kx, di mana K-nya adalah konstanta pegas. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai hukum Hooke yang berkaitan dengan elastisitas dari sebuah bahan. Jadi nanti kalau kita misalnya mengukur usaha dari pegas, maka ini sama dengan integral dari A X X0 dengan jadi intinya adalah dari posisi A ke posisi B, Fx mana X-nya adalah K, Fx-nya adalah K kali X dx, maka W-nya sendiri adalah K, konstanta K-nya keluar, ini menjadi X kuadrat, batasnya adalah A sampai B, atau W-nya sama dengan K kali B kuadrat kurangi A kuadrat gitu. Ini adalah usaha yang disebabkan oleh pegas, usaha atau kerja pada sebuah pegas. Misalnya adalah panjang alami sebuah pegas adalah 0,2 meter. Jika diperlukan gaya sebesar 12 Newton untuk menarik dan menahannya sebesar 0,04, berarti dia adalah delta X-nya. F-nya itu adalah 12 Newton. Delta X-nya adalah 0,04 meter. Jadi, kita cari konstantanya. Ya. Ini X-nya berarti ya. Berarti K-nya sendiri adalah F dibagi X. Maka ini menjadi 12 per 0,04. Ini adalah Newton, ini meter. Berarti sama dengan ini 300 ya. 300 Newton per meter. Ini adalah konstanta K-nya. Nah, sedangkan usahanya sendiri, coba perhatikan. Nah, berarti hitunglah kalau misal kita diminta untuk menghitung kerja yang dilakukan untuk menarik pegas tersebut sejauh 0,1 meter dari panjang alaminya. Jadi ini tadinya adalah panjang awalnya adalah sekitar 0,2 meter, dia digeser lagi atau ditarik sebesar 0,1 meter. Berarti ini adalah X ya, X yang baru ketika dia ditarik. Sehingga ini ya menghitung usahanya atau kerjanya ini bentuknya. Jadi W sama dengan integral dari 0 sampai 0,1 ya, karena ditarik sejauh 0,1 meter. Kecuali kalau misalnya ini adalah bukan dari panjang aslinya, berarti dia selisihnya. Tapi karena ini sudah dikasih tahu dari panjang alaminya, maka dia sebenarnya sudah dalam bentuk selisih. 0 sampai, jadi integralnya adalah W sama dengan 0 sampai 0,1 300 X dx, hasilnya adalah menjadi 150 X kuadrat. Dan ketika kita masukkan syarat batasnya, maka kita akan dapatkan sebesar 1,5 Joule ya, jadi satuannya Joule. Berarti F itu satuannya adalah Newton, X itu adalah satuannya meter, Newton itu N ya. Berarti konstanta K itu adalah Newton per meter satuannya ya. Sedangkan usaha itu satuannya adalah Joule. Ya. Oke, kita lanjutkan misalnya kerja untuk memindahkan fluida. Jadi kan kita tahu delta W ya itu sebanding dengan F. F-nya adalah F. Karena ini
sumbunya memindahkan air ya, fluida, berarti dia sumbunya adalah sumbu Y, berarti ini adalah Fy dikalikan dengan jarak, perpindahan jaraknya gitu ya. Perpindahan jaraknya misalnya ini adalah dalam koordinat Y, anggaplah ini adalah karena dipindahkan dari atas dulu baru ke bawah, maka dia adalah tingginya, berarti Y0 kurang Y. Oke ya, dan ini maka delta Fy ya, delta Fy kali perubahan posisinya gitu ya. Nah, coba kita perhatikan dulu delta Fy ya. Delta Fy itu adalah sebenarnya gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebagian volume ini ke atas. Karena gaya gravitasi tidak bergantung pada posisi lah dalam tanda kutip untuk pada kondisi ini, maka dia sebenarnya adalah F-nya itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Ya, dimana massanya itu adalah volume kali massa jenis rho dikalikan percepatan gravitasi. Tapi karena kita buat lebih sederhana, maka delta F itu sebenarnya ini adalah konstanta, kita ganti dengan konstanta sigma ya, sigma kali delta volume, maka ini bentuknya seperti ini ya, delta volume, maka sigma delta volume. Nah, delta volumenya itu sendiri adalah luas alas kali ketebalan. Nah, perhatikan di sini, ini yang menarik sebenarnya. Ada kata kuncinya adalah diameter alasnya adalah 10 dm, berarti jari-jarinya masing-masing adalah 5 dm dan 5 dm gitu ya. Nah, perhatikan bahwa tinggi dari kerucut ini adalah 10 dm, dari sini ke sini adalah 10 dm. Sehingga sebenarnya ada rasio perbandingan. Jadi kalau misalnya posisi Y-nya itu ya, ini posisi tingginya itu adalah Y, posisi awalnya adalah Y, maka jari-jarinya itu adalah setengahnya, berarti ini adalah setengah Y atau Y per 2. Nah, luas dari permukaan ini maka adalah pi jari-jari kuadrat, berarti Y per 2 dikuadratkan. Kemudian untuk mencari volumenya apa? Mencari volumenya adalah dy, karena dia adalah ketebalan dy. Di sini ketebalan dy. Luas alis kali volume ini adalah dy. Berarti ini adalah volume dari bentuk ini. Oke. Maka volumenya sebesar ini, pi y per 2 kuadrat dy, delta y. Maka delta F-nya adalah sigma kali pi y per 2 dikuadratkan, kemudian delta y. Maka usahanya sendiri sebesar, nah ini. Nah, pertanyaannya ini muncul dari mana gitu ya. 10 minus y. Sebenarnya adalah karena dia yang dipindahkan pertama kali itu adalah titik ini yang paling atas. Berarti yang paling atas paling mudah. Berarti paling atas kan adalah posisi 10 dikurangi posisi awal, posisinya sendiri yaitu y gitu. Yang atas dulu 10 kurangi y, dikurangi maka dia akan menurun, y-nya akan menurun gitu. Maka ya dengan demikian ini adalah gaya dan ini komponen gaya, yang ini adalah komponen perpindahan gitu. Sehingga kalau kita integralkan menjadi, nah ya, yang ini diintegralkan, yang bagian ini diintegralkan menjadi W sama dengan sigma kali pi per 4 integralkan 0 sampai 10, yaitu tinggi dari kerucutnya 0 sampai 10 ya kan. Kemudian y kuadrat kali 10 minus y dy.
Kemudian kita integralkan, kita dapatnya bahwa nilainya sebanding dengan 625 kali sigma pi per 3 joule. Ya, walaupun perlu diperhatikan juga bahwa ya pertama adalah satuannya masih dm. Gitu. Ini harus diubah lagi menjadi dalam bentuk meter. Cuma ya, sepertinya ini sudah diubah menjadi dalam bentuk meter, sehingga kita dapatkan dalam bentuk joule-nya. Oke. Nah, untuk ini silahkan dikerjakan sebagai latihan soal, semoga bermanfaat ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Cuma untuk saat ini silahkan untuk latihannya, kerjakan di rumah sendiri. Nah, kita lanjutkan berkaitan dengan distribusi massa diskrit pada sebuah garis. Sebenarnya intinya adalah kita punya beberapa massa titik pada sebuah garis lurus. Anggaplah gitu. Maka kalau kita ingin mengetahui titik massanya, titik massa itu adalah pusat massa, ya, pusat massa, di mana kalau kita pegang titik tersebut maka terjadi kesetimbangan. Karena terjadi kesetimbangan sebenarnya adalah torsi dari massa kedua setimbang dengan massa pertama atau sebaliknya, sehingga nanti kita perlu hitung torsinya berapa. Anggaplah misalnya pada titik ini, maka ketika cukit ini seimbang, yang terjadi adalah D1 kali M1 itu momen gayanya itu akan sama dengan D2 kali M2 gitu. Ya, dia akan seimbang. Karena dia seimbang, maka sebenarnya persamaan jadi X1 kali M1 sama ditambah X2 kali M2 gitu. Nah, itulah yang disebut dengan momen. Ini momen pertama, ini momen kedua. Tapi secara total, momen totalnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena yang ke kanan dan yang ke kiri besarnya setimbang, jadi hasilnya 0. Gitu. Nah, momen itu sendiri yaitu menggambarkan tentang tentang massa sebenarnya. Jadi momen itu adalah, anggaplah ini adalah sumbu, kemudian ini adalah M1, maka momen itu adalah M1 kali X1. Momen dari benda kedua ini adalah M2 kali X2. Momen benda ketiga M3 kali X3 dan seterusnya, M4 kali X4, dan kemudian dijumlahkan sehingga kita akan dapatkan momen total. Nah, pada saat kesetimbangan maka momennya itu sama dengan 0. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari titik kesetimbangan tersebut? Ya. Caranya adalah pertama seharusnya kita punya titik massanya dulu, pusat massanya. Oke, berarti kita cari titik pusat massa, di mana pusat massa ini ya, atau X bintang, ketika X bintang di posisi massa X1, X2, S3 dan seterusnya dikurangi oleh posisi pusat massa, kemudian dikalikan massa. Jadi misalnya X1 kurangi X0, X bintang ya, dikalikan massa 1 ditambah X2 kurangi X bintang kali massa kedua dan seterusnya sampai X ketiga X ke N lah, X ke I kurangi X bintang dikalikan massa ke I, maka totalnya itu kan jadi 0. Kenapa? Karena ini adalah titik lepernya, titik pusatnya, sehingga nanti kesetimbangan kanan kiri atas, kanan kiri depan belakang, kemudian sehingga dia setimbang karena dia adalah pusat massanya. Ketika angkat dia setimbang, sehingga kita bisa hitung bahwa pusat massa itu sebanding dengan besar momennya dibagi jumlah massa total. Jadi momen dibagi massa total.
Bagaimana kalau distribusi kontinu? Sebenarnya kalau distribusi kontinu, maka massa itu sebanding dengan massa jenis kali panjangnya, yaitu B kurangi A. Bagaimana kalau merapat massanya tidak konstan? Maka dia massanya sendiri, dia adalah dimana delta M-nya sebanding dengan sigma X kali delta X. Ini adalah massa total. Massa bagian kecil ini. Kenapa? Karena distribusi massanya tidak kontinu. Kemudian metode irisan misalnya, maka delta M momen massanya itu adalah X kali sigma X delta X. Kemudian kita hitung massa kawat, kita integralkan yang ini. Kemudian juga kita hitung momen gayanya, momennya, bukan momen gaya, momen massa ya biasanya. Momen yaitu adalah X kali sigma X dx, batasnya adalah A sampai P. Kemudian baru diinikan cari X, pusat massanya adalah M, nilai yang sudah kita dapatkan dibagi M kecil sebagai massa. Momen dibagi massa, maka kita akan dapatkan pusat massa. Ya. Nah, ini contoh. Diketahui kawat sepanjang 25 cm mempunyai rapat massa sigma X sama dengan akar X. Dengan X jari dari titik ujung kiri kawat tersebut. Tentukan massa dan pusat massa kawat tersebut. Anggaplah misalnya titik ujung kiri sama dengan 0, maka massa dari kawat tersebut adalah sama dengan integral 0 sampai 25. Kemudian ini adalah sigma X. Kalikan dengan dx, kemudian integralkan, hasilnya adalah 2/3 X kali akar X. Nah, ininya adalah 25. Sehingga kita dapatkan massanya adalah 250/3 gram. Kalau penulisan gram itu nggak usah GR ya. Tapi dalam tulis saja G gram. R-nya itu nggak usah. Ini juga sama. G saja penulisannya. Oke. Nah, kemudian kita hitung momen kawat tersebut, di mana momen itu sebanding integral dari 0 sampai 25. Bedanya adalah ini ada X. Ini adalah levernya atau jarak antara ini. Kemudian ini adalah sigma X. X kali sigma X gitu ya. dx. Kita integralkan, kita dapatkan nilai integralnya sama dengan 2/5 X kuadrat kali akar X. Kemudian kita dapatkan sebesar 1250 gram cm. Berarti kalau kita bagi pusat massanya M besar, momen per massa, hasil dapatnya sebesar 15 cm dari ujung kiri kawat tersebut. Jadi kalau misalnya ini 25, 0 sampai 25, ini adalah 10, ini 20, ini 25, maka pusat massanya ada di sini. Berarti ini adalah X bintang. Gitu ya. Jadi kalau kita tali pakai ini, maka dia si kawatnya akan tetap. Karena apa? Karena setimbang antara yang kanan dengan yang kiri gitu. Jadi seperti ini gitu ya. Ya. Jadi titik pusat massa itu yang menyebabkan setimbang antara kanan dengan kiri. Ya. Jadi pusat massanya ada di sini. Sama seperti kalau ini distribusinya tidak setimbang. Tuh. Nah, kalau di sini kan dia gerak. Jangan kalau kita pindahkan, geser, maka dia mencapai titik setimbangnya ya. Nah, itulah pusat massa. Oke, ini sebagai latihannya, silahkan dikerjakan ya. Oke, semoga bermanfaat latihannya gitu ya. Nah, gimana kalau distribusi massanya kontinu? Tinggal kita gunakan integral tadi gitu ya. Dimana ini adalah massanya,
kemudian ini adalah momennya arah Y, dan ini momen arah X gitu ya. Kemudian kita cari pusat massa X dan pusat massa Y. Ini adalah pusat massa X dan ini adalah pusat massa Y gitu. Ini silakan cari gitu ya. Oke. Ada namanya teorema Pappus ya. Caranya adalah jika suatu daerah R suatu daerah R pada bidang diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang tersebut sehingga tidak memotong R, maka volume benda putar tersebut yang terbentuk sama dengan luas daerah R dikali dengan keliling lingkaran yang ditempuh oleh pusat massa R. Jadi ini luas alasnya. Ini adalah A. Ini adalah pusat massanya. Ya, pusat massanya. Ini adalah XR. Ini adalah AR, luas daerah. Jadi volumenya itu adalah AR kali XR. Bagaimanapun bentuk dari ininya, selama dia luas kali XR, maka itu volumenya sebanding dengan AR kali XR. Bentuknya acak pun kemudian diputar gitu ya. Selama kita tahu pusat massanya, maka itu akan mempermudah kita dalam menghitung volume gitu ya, untuk volume benda acak dengan luas alas yang acak gitu. Ini adalah pembuktian untuk teorema Pappus, silahkan dipelajari gitu ya. Intinya sama dengan sebelumnya gitu. Oke, ini sebagai latihannya silahkan dikerjakan sebagai tambahan lah untuk kegiatan kita. Semoga bermanfaat. Sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Selain itu juga Bapak ingin memberitakan bahwa presentasi didapatkan dari website perkuliahannya Prof. Hendra Gunawan. Sehingga untuk melihat kelengkapnya silahkan cari websitenya, dan beliau juga punya akun YouTube sehingga kita bisa mempelajarinya lebih lengkap di akun beliau ya, selain dari perkuliahan Bapak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.